Assalamualaikum semua, berjumpa lagi di Tanpa Tias Channel. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang level tertinggi dalam ilmu silat. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman semua tidak ketinggalan berita dari kami. Silat merupakan ilmu bela diri asli dari Indonesia. Nenek moyang Indonesia memiliki cara pembelaan diri yang ditujukan untuk mempertahankan diri atau melindungi kelompoknya. Mereka menciptakan bela diri dengan menirukan gerakan binatang yang ada di alam sekitar, seperti kucing, harimau, ular, dan elang. Silat diperkirakan menyebar di Kepulauan Nusantara semenjak abad ke-7 Masehi. Akan tetapi, asal mulanya secara pasti belum bisa ditentukan secara pasti. Kerajaan di Indonesia pada zaman dahulu sudah memiliki pendekar-pendekar pesilat hebat. Dengan adanya pesilat-pesilat yang tangguh, maka dibentuklah prajurit-prajurit yang handal untuk kerajaan. Pendekar-pendekar kerajaan tersebut tidak hanya menguasai ilmu bela diri, akan tetapi mereka juga menguasai ilmu batin. Dengan menyatunya lahir dan batin, menjadikan pendekar silat tersebut kuat dan tangguh, sehingga sulit untuk ditumbangkan. Ilmu silat tidak hanya dikuasai oleh prajurit kerajaan, akan tetapi masyarakat biasa pun rata-rata mereka menguasai ilmu silat. Bahkan banyak di antara mereka melebihi kemampuan dari prajurit kerajaan. Dalam ilmu bela diri, kita mengenal level atau tingkatan ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Pada zaman sekarang, kita bisa melihat level ilmu bela diri seseorang dengan sabuk yang mereka pakai. Seorang yang belajar ilmu bela diri, level awal biasanya memakai sabuk putih, dan level di atasnya bisa menggunakan warna lain seperti sabuk hijau, merah, dan hitam. Pada zaman dahulu, ilmu bela diri silat tidak menggunakan lambang sabuk untuk menentukan tingkat level ilmu yang mereka kuasai. Level ilmu silat seseorang hanya diketahui oleh guru dan teman seperguruannya. Level ilmu silat seseorang hanya dapat dilihat oleh orang umum pada saat dia bertarung dengan musuhnya. Di Indonesia banyak sekali aliran-aliran silat. Ada silat harimau, silat cimande, dan silat elang, dan lain sebagainya. Dalam aliran-aliran silat tersebut terdapat level-level tertentu dalam keilmuan mereka. Sebagai contoh, kita ambil saja aliran silat harimau Minangkabau. Tingkat ilmu silat harimau Minangkabau yang pertama yaitu berlatih dengan guru. Yang kedua yaitu berlatih dengan inyek siluman harimau. Yang ketiga yaitu berlatih dengan bayangan hitam. Level yang terakhir yaitu bisa menyatukan lahir dan batin sehingga disebut silat harimau batin. Pada level yang terakhir ini hanya orang pilihan yang bisa menguasainya. Pada level akhir ini tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. Sesakti apapun pendekar silat yang dihadapinya, pasti akan langsung mengakui kekalahan. Pendekar yang datang tersebut mengakui kekalahan tanpa bertarung. Orang yang menguasai level silat harimau batin ini dalam menghadapi musuhnya yang datang tidak melakukan gerakan apapun. Dia cukup hanya duduk saja dan musuh yang datang dihadapinya langsung mengakui kekalahan. Dalam ilmu silat harimau, orang yang sampai pada level ini yang Mimin tahu hanya satu orang. Beliau bukan orang Minangkabau, akan tetapi orang dari tanah Arab yang bernama Zainuddin Muhammad Ali Jailani. Beliau datang ke tanah Minangkabau sekitar abad ke-7 Masehi dalam rangka menyebarkan agama Islam. Di tanah Minang inilah dia berguru silat harimau. Kalau teman-teman penasaran dengan sosok tokoh Syekh Zainuddin Muhammad Ali Jailani, tunggu video Mimin selanjutnya. Itulah level paling tinggi dalam aliran silat harimau. Untuk aliran silat lain, silahkan teman-teman tanya sama ahli-ahli silat klasik di tempat teman-teman tinggal masing-masing. Karena di Indonesia sangat banyak aliran silat, dan tidak mungkin Mimin jelaskan satu persatu tingkat dan levelnya masing-masing.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.